Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramdhani Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas atau memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian bahwa jangan pernah lakukan pinjaman online. Karena apa? Karena bisa membuat hidup Anda itu tidak tenang ya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan pengalaman tentang hiruk pikuk ataupun kisah teman saya itu yang melakukan pinjaman online sampai ratusan juta dan sampai menjual rumah. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa teman-teman sekalian, kalian like, komen, share, dan subscribe di channel Ramdhani ya. Pinjaman online itu sangat mudah. Cuman modal KTP saja kalian bisa mengajukan pinjaman. Apalagi pinjaman pertama itu sekitar 500.000. Yang kedua itu bisa naik limitnya ya. Ini adalah pengalaman teman saya. Teman saya waktu itu memulai pinjaman dengan nominal 500.000 sampai puluhan juta. Berawal dari situ dia bisa membayar setiap bulan cicilannya. Pertama, dia mengajukan pinjaman di aplikasi A. Terus dia bayar. Dia sudah selesai membayar dan ketagihan. Setelah ketagihan, teman saya itu mengajukan pinjaman lagi dengan limit yang begitu besar. Limitnya sekitar ya kira-kira 5 juta. Dibayar setiap bulan 5 juta. Karena temponya itu 30 hari ya. Dan bunganya itu cukup rendah. Suatu hari teman saya itu mengalami yang namanya lagi ada urusan lain atau ada keperluan keuangan yang sangat mendesak, dan disitulah teman saya itu mulai pusing untuk membayar tagihan pinjaman online yang dibayarkan itu setiap bulan. Lalu dia punya siasat bahwa mungkin di aplikasi lain ada lagi. Dia tidak mengetahui pinjaman online yang legal atau ilegal, yang diakui oleh OJK atau tidak. Dia meminjam di aplikasi B. Setelah dia meminjam untuk menutupi pembayaran yang pinjaman aplikasi A, dibayar terus, terulang kembali setiap bulan, terulang kembali. Lama kelamaan nominalnya itu cukup fantastis. Ini adalah kisah nyata teman saya. Karena apa? Dia tergiur sama yang namanya pinjaman online. Karena kemudian dia meminjam ke aplikasi yang C, yang D, dan aplikasi seterusnya. Karena dia ketagihan dan mungkin pada saat itu keuangan dia sedang tidak membaik ya. Dia melakukan berbagai cara untuk menutupi kebutuhan hidupnya dan hutang-hutang di pinjaman online sampai nominalnya itu cukup fantastis.
Data saya juga waktu itu sempat dipinjam. Saya tidak mau menggunakan data saya untuk meminjam di aplikasi pinjaman online tersebut, karena saya itu tahu bahwa aplikasi itu kan sangat rentan yang namanya dengan data-data pribadi kita atau privasi kita. Kepada teman-teman sekalian, inilah contoh kisah teman saya yang dialami, apa yang dia lakukan terhadap pinjaman online. Jadi bolehlah kita kalau sekiranya kita membayar, tapi janganlah kita melakukan hal-hal kebanyakan aplikasi. Kalau kita bisa membayar, kalau tidak mungkin pihak aplikasi online itu akan melakukan ya sepertinya yang dilakukan kepada keluarga-keluarga terdekat, karena dia akan meretas nomor-nomor kontak kalian, apa yang terakhir atau disadap sama pemilik pinjaman online tersebut, yang menyebabkan hidupnya itu tidak bisa tenang. Setiap hari itu selalu diteror dengan SMS maupun telepon dari pihak aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi berawal dari kisah ini, saya menyarankan kepada teman-teman bahwa hati-hati apabila teman-teman itu meminjam di aplikasi pinjaman online ya. Karena pinjaman online itu ketika mengajukannya mudah, namun kemudian kita tidak bisa membayar pinjaman tersebut, kita tidak bisa hidup tenang. Banyak berita-berita di TV sana bahwa aplikasi pinjaman online membuat hidup itu seperti tidak ada gunanya dan putus asa. Maka buat teman-teman, apabila kalian mau minjam online, kalian itu harus tahu mana pinjaman yang legalitas dan pinjaman yang legal ya. Karena apa? Karena itu dapat membuat kenyamanan hidup Anda itu tidak bisa. Karena kita ketika satu hari saja kita tidak membayar di aplikasi pinjaman tersebut, kita bakal diteror terus-terusan. Bahkan sebelum jatuh tempo kita pelaku peminjam itu pasti bakal diteleponin terus. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian di rumah maupun dimanapun berada. Dan jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan semoga video ini dapat menginspirasi buat teman-teman sekalian. Sekian dari channel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.